Tapi pesugihan ini meminta tumbal nyawa anggota keluarga supaya kekayaan yang diperoleh langgeng abadi. Dia datang pagi-pagi, ngebuka bengkelnya. Ondor. Iya. Nah tiba-tiba ada gumpalan tanah merah, tanah kuburan, sama kain. Jadi si pelaku pesugihannya itu secara sengaja akan menjatuhkan uang di jalan. Korbannya yang akan menjadi tumbal pesugihan ini adalah orang yang mengambil uang itu. Abang gua tiba-tiba nengok ke gua, langsung kabur. Halo guys, selamat datang di podcast sebelum tidur. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas soal macam-macam pesugihan. Yoi, pesugihan. Ya, yang beredar yang kita kadang kita Kita bacain dari sumber dari Google guys. Tapi sumbernya akan dicantumkan di. Tapi di sini kita coba mungkin sebagian teman-teman ada yang belum paham ya kan, sebagian mungkin. Pesugihan itu apa sih sebenarnya gitu? Pesugihan itu adalah suatu hal yang dilakukan secara tidak legal atau haram hukumnya untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu secara magic lah apa gitu. Gaib. Jadi kalian melakukan perjanjian gitu dengan makhluk halus. agar tapi lebih ke arah buat dagang sih ya kayak gitu. Iya, biasanya buat dagang, buat jadi usaha. pasti untuk duniawi. Jadi itu biar lancar gitu guys. Cuman kalian melakukan perjanjian seperti itu ya guys. Biar laku. Nah, Penglaris jadi pokoknya jadi di video kali ini kita bakal coba bacain beberapa beberapa jenis pesugihan yang mungkin ini lumayan banyak dibahas ya. Ya mungkin atau malah di kita ngebahas juga kita nggak tahu sih guys, karena memang kita cari di Google aja sih. Yang ada aja kita baca aja gitu yang kelihatan. Oke guys, jadi pertama akan saya bacakan pesugihan pertama. Itu ada pesugihan namanya pesugihan popok wewe. Tuh apa tuh? Pesugihan popok wewe ini cukup dikenal dengan cara memelihara makhluk goib dan sudah lama dipercaya oleh beberapa masyarakat Jawa akan mendatangkan kekayaan bagi yang melakukannya. Popok wewe merupakan hantu seperti gundurwo wanita yang sering menempati area sekitar sungai atau pohon randu alas. Randu alas. Kayak apa ya? Nanti coba pop up Kita cari di Google dulu ya guys ya. Nanti kita pop upin gambar pohonnya. Kabarnya, bila seseorang datang ke tempat popok wewe ini dan ia mendapatkan kain atau pakaian bekasnya, maka ia akan memiliki kekayaan berlimpah seperti yang diharapkan. Jadi ketika lo mau dapat pesugihan ini, lo harus nyari tempat yang biasa popok wewe ini tempati gitu ya, itu di area sungai atau di pohon randu alas. Oh berarti gini loh, maksudnya kan di situ dijelasin dapat kainnya kan. Dapat kain mungkin di situ ya. Tempat bersalin, ya kan, soalnya kan di sungai kayak gitu. Sungai, berarti mungkin dia biasa mandi kali kan malam ini. Tapi pesugihan ini meminta tumbal nyawa anggota keluarga supaya kekayaan yang diperoleh langgeng abadi. Berarti ketika kalian menemukan kain atau pakaian bekasnya ini makhluk, terus kalian gunakan itu, kalian akan mendapatkan kekayaan yang langgeng abadi selama kalian bisa menyiapkan tumbalnya dari anggota keluarga kalian guys. Itu ngeri banget. Kalau kalian punya anggota keluarga kayak Joko Solo sih nggak masalah. Begitu tumbal loh. Sebelum Allah. Tapi ini nggak boleh. Tapi jangan lah. Tapi itu berarti apa namanya, genderuwo itu ada laki perempuan ya? Ada laki perempuan. Ada yang beranak pinak kan? Iya beranak pinak. Sama kayak apa? Kolong wewe juga sama. Oh iya, kalau wewe gue belum tahu. Kolong wewe. Ya, jadi
Jadi ada bapak wewe. Kan kalau wewe kan yang besar tetenya. Kalau yang laki yang besar. Alunya. Ngeri amat anjir. Tapi ngeri juga sih. Sekarang gini aja deh. Amit-amit misalkan emang harus memberikan tumbal ya. Kalau misalkan tumbal temen aja kayaknya kita Iya, maksudnya nggak usah keluarga gitu. Iya. Masa lu sampai segitunya banget ngejar duniawi gitu. Nah itu dia ngejar kekayaan. Rezeki gak kemana guys. Rezeki mah udah ada. Wah yang menentukan. Tapi itu kalau udah kena godaan, Ya. Biasanya gelap mata sih. Pepet kan mungkin. Apalagi kalau masalah ekonomi kan. Pinjol ya kan, dioi. Terus Wah ngeri juga sih. lanjut aja kedua dah. oke. Janganlah. Lanjut. Tapi nanti takutnya ada yang ngulik lagi. Syaratnya gimana kan? Ya, cuma terserah kalian guys ya. Kita kan cuma bacain Tapi aja. alangkah baiknya jangan lah. Lah. Ya. Pesugihan menemukan uang di jalan. Ini bahaya banget guys nih. Oh kita nemuin uang di jalan. Ya, jadi si pelaku pesugihannya Iya. itu secara sengaja akan menjatuhkan uang di jalan. Korbannya yang akan menjadi tumbal pesugihan ini adalah orang yang mengambil uang itu. Oh sengaja. Jadi lu pesugihan nih, Iya. lu udah uang aja jalan itu 100.000 lu jatuhin, ntar ada yang ngambil tumbal. Oh ngeri sih. Random, Otomatis dong. tumbalnya random jadinya. Siapa udah ngambil tuh uang? Tumbalnya kenapa dulu nih? Kalau sampai nyawa mah ngeri. tumbal. Jawa, Ya, pasti tumbal, Jawa. Jawa. Masih Jawa tumbal. Kiki kan tuh. Gua Jadi kalau kalian mau uang jalan Iya, hati-hati guys. hati-hati. Bener. Tapi ngeri juga. Bingung Ngeri juga banget sih. tuh, bingung sih rezeki ya Iya kan. kan? Tapi kan emang bukan hak kita. Ya, iya sih. Uang di jalan. Ini kalau sebagian diamalin. Kan nunggu dulu, kan lu masih menjebarkan dulu, oh, saya nemu uang nih gitu. Kalau diajar. Mungkin dipecah kali. Maksudnya lu nemu 100.000, Waduh. gocapnya kasih ke temen lu jadi berdua. Ini tumbalnya parah. Jadi gue lupa nih, di daerah dia nggak disebut daerah mana. Daerah mana biasanya ini terjadi. Dulu gue lupa, gue baca ini pernah. Tapi emang sempet rame juga sih. Ramai ya, bahasan di ini. daerah mana dulu gue lupa tuh. Sempat dibahas juga soal dulu. Jadi orang ngeri juga kan. Iya, Tiba-tiba ada duit. Mending kalau duitnya gede. ya kan cuma 2.000. Nah itu dia. Tumbal nih jangan diambil nih. Kata gua. Udah lu mau kaya, lu coba 2.000. Allah asli. Baliknya berapa? Tumbal lagi. Dikit banget. Terus ada lagi pesugihan buaya putih. Pesugihan memuja buaya putih atau bajul putih merupakan pesugihan yang paling tua di tanah Jawa. Buaya Buaya putih berarti buaya putih itu Albino. bareng. lah. Buaya putih. Menurut mitos yang beredar, pesugihan ini sama seperti santet, yaitu dengan cara membuat orang yang menjadi target sakit-sakitan sehingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pesugihan buaya putih ini sangat lekat dengan keberadaan ilmu hitam. Setelah target tersebut berhasil dilumpuhkan, maka semua aura rezeki dan kekayaannya akan berpindah kepada orang yang melakukan ritual ini. Oh diambil. Tetap lindungi diri kita dan keluarga dengan doa ya, parents, supaya terhindar. Oke, ini dia dari adminnya. Oh. Nih, Masih. Worry kasih gitu ya. worry. Ya berarti itu kalau misalkan tumbal, ya lu mau, berarti sasarannya ya dong orang yang berduit kan. Iya. Sekarang kalau misalnya yang sasarannya orang nggak apa namanya, orang yang kekurangan juga, aura yang masuk ke gitu kurang-kurang Ya juga. kan siapa tahu apa maksudnya di waktu berikutnya tiba-tiba kaya ada yang tahu coy. Oh iya sih. Iya Bisa. kan? Rezeki coy. Jadi dia ngambil Aura kekayaannya. iya ibaratnya motor rezekinya lah ya. Ya berarti buaya putih ngapain? Makanya. Datang ke rumahnya gitu. Ya mungkin nggak bentuk pas di sananya mungkin berbentuk nggak buaya lah. Biasanya sih begitu sih, dia menjelma kan. Cuma nanti pas Iya. lu interaksi sama si, misalkan dia merubah jadi orang ya kan. Nah misalkan nih Joko pelaku pesugihan, lu Kayaknya gua mulai lu korbannya berarti Iya. Joko kan akan memanggil buaya putih itu, Iya. ngirim ke lu. Iya. Ya mungkin yang dikirim bukan buayanya. Bukan sosok Iya. Kan buaya itu. santet, bukan? Kalau kan katanya dalam hampir sama seperti santet. Ya kalau santet kan Berarti mungkin kan beda. Mas nanti akan sakit-sakitan setelah melihat sosok buaya putih gitu maksudnya. Ya nggak tahu juga sih. Atau mungkin dikirim kayak benda atau apa, kayak jarum atau paku kan bisa juga. Bisa juga sih. Nih,
Ya, tapi ini masalah pesugihan, ya pokoknya intinya gitulah. Misal kalian tuh melakukan perjanjian dengan Iya, dengan makhluk halus. dan pastinya si sosok itu bakal minta bayaran lah ibaratnya kan. Iyalah, masa namanya gratis. ya lu dikasih apa yang lu mau, masa gua nggak dapet imbalan apa kan kayak gitu ya. Tapi dari lu pada maksudnya pernah nggak ada pengalaman Gue pesugihan. Gila lu. ya kali enggak mungkin gue gak minta bikin mungkin YouTube. ngalamin kayak misalkan elunya yang kena efeknya atau gimana. Alhamdulillah so far jangan sampai lah kalau gue. Kalau gua Dulu ketika tanya kan gue. lu bilang enggak. Udah mas tanya dulu gitu loh, ganti-gantian gitu loh. Terus kalau gua ada cerita nggak? lu kayaknya ada cerita tadi kan udah sempet. Jadi kan sebelum kita record tuh katanya mau cerita nih, cepetan. Apa tuh Jo? Ada cerita. Jadi waktu itu masa-masa habis Covid, setelah Covid lah. Oke, dulu Jadi masih baru-baru ini kan. Iya, 2021 lah. Kalau Kenapa tuh? kurang lebih. Jadi teman gua ini mau buka usaha bengkel. Baru nih, maksudnya sebelumnya belum ada pengalaman. Nama siapa nama? Jangan lu. Bisa lah. Jadi singkat cerita dia udah ada modal, nah nyewa ruko di deket rumahnya. Nggak usah sebutin dah kalau Iya. ada. Dekat rumahnya dia nyewa, udah di renovasi segala macam, udah jadilah ibaratnya nih. Udah jadi, itu nggak ada masalah tuh. Berarti udah buka? Iya udah mulai. Udah mulai buka kan? Udah mulai. Bengkelnya? Baru mulai dua pada seminggu lah. Nah itu ada kejanggalan. Baru 2 kali buka itu? Iya belum ada seminggu lah. Cepet amat. Beberapa hari itu. Tapi rame nggak? Rame nggak bengkelnya? Ya, nah biasa lah karena kan baru buka gitu. Itu tempatnya tempat rame gitu lalu kayak jalan gede rame. kayak gitu. Di pinggir jalan gede. Iya, ke gambar lah ke gambar. Area ramainya lumayan. Kalau pagi gitu jadi area macet kalau Akses itu ya. Nggak tahu di mana. Di mana? Lu kalau ngomongin masalah macet di mana-mana macet. Iya emang. Ya terus. Jadi kejanggalannya tuh mulainya kan gua kebetulan lagi main di rumahnya malam-malam tiba-tiba tuh Ini berarti awal mula kejanggalan nih. ya Awal mulanya. kejanggalan nih, hawanya tiba-tiba panas gitu, ngelekep lah Di gitu. bengkel itu. Enggak di rumah. Oh, di rumah. Posisi rumah sama bengkel itu nggak jauh. Oh iya. Ibaratnya dari bengkel agak masuk Gang ya. ke gang gitu, nggak jauh. Nah di Tapi saya gue potong, di daerah sana juga banyak bengkel nggak? Di daerah situ? rada jauh. Oh, oke. Mungkin yang dekat ada inian bengkel velg mobil. Oh, iya. Beda. Oh, beda. Nah, dia kan inian motor. Nah, agak ngelekep tuh di rumahnya. Terus tiba-tiba, Itu lu ngerasain juga ya? iya temen gua sama nyokapnya ngerasain. Udah kayak gerah banget sih gitu ya? Iya. Padahal biasanya nggak gitu. Enggak, tempatnya adem. Iya. Terus tiba-tiba serangga pada keluar. Serangga? Serangga kayak kecoa gitu. Allah. Tiba-tiba pada keluar gitu. Tembok Terbang-terbangan. Iya. Kan mereka pada takut kecoa gitu. Cemen banget sih. Iya. Sama lu berdua juga. gua yang ngirin tuh. Kalau gua kan nggak takut. Temen gua sendiri-sendirian tuh. Lumayan lama, ada setengah jam. Maksudnya banyak banget tuh, Jo. serangganya apa? Emang kayak kecoa gitu. Iya pokoknya Semut. macam serangga. Iya kayak gitu. Itu udah Datang kecil. musang bukan serangga. Pokoknya kayak ada kejadian apa gitu lah. Mungkin kan kalau hewan kan lebih peka ya. Ah iya biasa sih seperti itu. Lebih peka daripada kita gitu. Nah itu udah. Apa? Itu cuma hawa sama itu doang tuh pas Iya, malam itu. hawa. Tapi lu usir gitu kecoanya beneran kecoa ya? Bener kecoa, bener. Cuman kayak ya dia peka karena sesuatu gitu. Oh ya sama ini apa? Lu tuh main ke rumahnya itu setelah bengkelnya berapa lama tuh? Kalau gue main di tempatnya dari
renovasi bengkel sampai emang gue bantuin di situ dan bantuin lu terlibat usaha full juga, gitu. iya. Nah, terus dari semuanya gitu. itu kan berarti rumahnya ada serangga tuh banyak banget tuh panas. Nah itu setelah itu Terus udah selang setengah jam pas jam itu normal. balik normal Lagi adem gitu. Tapi serangannya keluar rumah gitu. Iya udah gua iniin keluar. Ada yang dia ngumpet lagi. Udah gitu normal. Nah besok paginya, jadi kan gue itu di bengkel bertiga ya. Ada teman gue yang ngebuka bengkel. Itu yang punya. Enggak, ada temannya. Berarti berdua saham. Ya, berdua. Apa namanya, udah dia datang pagi-pagi ngebuka bengkelnya. Iya. Nah tiba-tiba ada gumpalan tanah merah, tanah kuburan sama kain kafan. di tanahnya di dalam itu apa gimana? Maksudnya gambarannya gumpalannya itu di dalam kain atau gimana? Ada yang di dalam kain, ada yang Berceceran gitu. Iya. Dan itu kemarinnya bersih dan dikunci gitu. Itu pas baru ukurannya gede. Apa sih? ya sekepalan tangan. Sekepalan tangan. Iya. Ada di ubinnya gitu. Apa gitu? Oh iya. Terus Itu gue diceritain sama temen gue, posisi itu kan kalau pagi gue nggak di situ soalnya. Yang gitu ya udah tuh dia mikir nih apa ya, pas di kan gumpalan tuh mungkin penasaran dibuka-buka gitu, isinya kain doang kayak gitu kain putih gitu kayak kain kafan lah modelnya. Udah gitu udah aneh lagi tuh dari semalam kan. Terus itu Tapi semalamnya di rumah teman yang satu tadi nggak ada apa-apa. enggak ada apa-apa, cuma di situ doang. Karena kan yang emang pemilik itu usaha yang teman gue ini. Ya gue sama yang teman gue satu lagi membantu aja. berarti pas pagi-pagi itu buka loading door dia sendiri atau sama temen lu yang itu? Sendiri doang. Itu yang bukan teman gue yang satunya, bukan yang punya. Oh gitu. Terus dia laporan teman gue. Berarti itu apa bendanya disimpan kan, maksudnya sampai lu sama temen lu itu yang punyanya itu nyaksiin gitu nih ada apa? Ya langsung dibuang. Langsung dibuang. Mungkin dia ngeri juga apa gimana kan. Langsung dibuang, dibersihin. Nah, dia mikir apa yang kurang ya? Takut gua. Mungkin kurang didoain apa ya. Namanya baru tempat usaha baru itu. Baru buka usaha baru. Mungkin atau ada dari kanan kiri yang kurang nggak suka gitu. Iya nggak suka. Tapi ada bengkel juga. Ya mungkin tetangga kan namanya. Kita nggak tahu juga. Yang namanya bengkel kan gini deh, maksudnya nggak mungkin dempet-dempetan kecuali warung atau Alfa main Indomaret. Iya kalau misal bengkel kan emang rada-rada jauh kan. Dan di hari itu malamnya Berarti bengkel aneh lagi buka tuh. nih. Buka tetap. Buka. Tapi ada pelanggan nggak tuh? Sepi. Sepi. Tutup sore. Enggak, pas mau sore gitu kan gue di situ ya. Kita ngerasain kayak ngap. Padahal kayak apa? Lu di pinggir jalan. Pakai kipas juga adem lah, harusnya adem. Harusnya jelas sirkulasinya kan. Iya. Tiba-tiba kayak ngekep lagi gitu. Terus gua sama teman gua ngerasa tuh ini dada sempit banget gitu. Kayak sesek gitu. Lu bertiga tuh ngerasain hal yang sama? Iya sama. Kayak badan gak enak gitu, kayak berat. Nah setelah gitu kita tanya-tanyaan, lu ngerasa gini sih? Iya, kayaknya aneh lagi dah nih. Kan gitu kan, bertiga pada. Soalnya nilai yang kemarin setelah di rumahnya itu kan kayak gitu. Nah itu seseknya panasnya maksudnya sama kayak di rumah sebelumnya gitu. Pas di rumah temen lo itu cuman ngap doang apa sesek juga? Yang pas ada serangga itu? Sesek aja. Mana? Ngap aja. Ngap saya panas aja. Cuman bedanya sekarang yang di bengkel udah ngap tapi sampai sesek. Kayak pokoknya kayak penuh dah gitu. Maksudnya kayak padat gitu ya. Ibaratnya kayak lu kalau lagi naik bisnya penuh kan kayak sesek gitu ya. Kayak ada dempet-dempetan gitu. Terus badan juga nggak enak. Udah gitu tuh nggak lama kan kita sore tutup tuh. Sore tutup. Udah tuh gua ke tempat teman gua dulu ngobrol-ngobrol bentar. Udah nggak enak tuh di
ditengkrokin sama nyokapnya, diurut minum obat ya. Nah gue cabut pulang. Itu gue pulang sekitar jam 11 malam kalau nggak salah dah. Sekitar jam 11 malam. Gue nyampe rumah, gue buka pintu, ada abang gue tuh. Abang gue tiba-tiba nengok ke gue, langsung kabur. Kayak kaget lah gitu pokoknya. Padahal yang datang gue biasa lah gitu. Tiba-tiba kayak orang shock Dia, gitu kan. dia kaget, langsung ini ke kamar nyokap bokap gua. Terus gua bingung, kenapa ya? Gua ngeliat belakang gini kan, gua kira ada apa kan gitu. Nggak ada. Gua masuk, terus nggak lama dia keluar lagi nyamperin. Gua tanya, lu kenapa dah mas? Gitu ya. Kaget gua, kenapa? Tadi yang gue liat bukan lu, berani gue langsung. Yang gue liat tadi bukan lu, di depan pintu. Gue liat tuh belakang gede-gede semua. Dia bilang ada sekitar 10 apa 20. Rame banget tuh. Iya, makhluk gitulah. Mungkin abang gue Peka kali. agak peka mungkin. Dan gitu langsung kabur. Sekitar ya 10-an lebih lah kata dia. Mukanya bener-bener panik gitu pas kabur. Panik, maksudnya bener-bener dia lagi ini ngantuk gitu kan, mukanya udah ngantuk jam 11-an gitu. Pas ngeliat gue langsung pucet gitu, langsung kabur. Bener-bener habis dari situ, pantas gue bilang, pantas gue ngerasa berat, Sesek banget. Terus bilang sama bokap gue, bilang sama bokap Pak gue. Joko, gini-gini nih. Terus ini nama yang ngerti lah. Terus didoain gitu. Lu aja. Iya bukannya. Langsung satu juga. Iya. Iya saat itu juga. Iya saat itu benar-benar lupa gua. Saat itu juga. Nah habis itu mendingan tuh. Pas besok paginya, alhamdulillah udah. Enak. Nah gua tanya sama yang ngerti itu, apa namanya? Emang ada yang ikut di badan gua dari bengkel itu. Katanya kalau dilihat sama dia di bengkel itu emang ada yang isengin. Cuman nggak disebutin sama siapa. Ya, Mungkin saya nggak boleh. karena kita takut ngebalas kali ya, gimana? Nggak disebutin. Iya takutnya jadi dendam kan. Iya. Kalau Pokoknya ada yang nggak seneng sama usaha itu, usaha teman kamu itu katanya. Udah habis dari situ, gue sama bokap gue disuruh jangan ke situ dulu seminggu. Gue ngabarin teman gue nggak bisa. Tapi lo ngomong kalau saya ada apa. Iya, lu ceritain ya maksudnya. gue jelasin. Gitu. Habis itu Temen lu di mana tuh? ya udah dia Ngerti lah ya, dipaham tuh. Dipahamin lu kalau emang gue ada adik kelas Iya. gue nih gitu. teman gue yang satu masih Sana. buka bengkelnya. Tapi selang berapa bulan, gak lama sih tutup bengkel. Tutup. Sama sekali gak ada yang itu. Tapi setelah maksudnya pas Sepi banget. pas lu nggak sono Apa yang terjadi? iya temen lu Ada yang terjadi. ngalamin kejanggalan lagi nggak atau kayak gini? Ya kayak gitu-gitu aja, nyesek gitu-gitu. Badan berat nggak enak. Berarti emang kejadiannya berentet banget ya, maksudnya dari bener-bener awal Emang baru dia buka sih ya kan? masalahnya. Iya. Apa? Itu dia masalah. Kok dia? Kok jadi saya sih korban? Keluar. Iya, pas ada Iya. momennya pas ada Joko. Saya korban, Mbak. Dia orang itu nggak seneng sama teman gua. Iya, paham. Nah gua kena imbasnya. Ini kejadiannya berentet. Aduh ya, berentet itu ya, saya jahat banget ya. Iya parah loh. Masalahnya efeknya Sampai nyerah temen gua udah tutup. Ya gimana, nggak ada pemasukan. efeknya kena semua gitu. Kasihan. Mungkin kalau misalnya emang ada apa sih nasabah, bukan nasabah, konsumen ya kan yang datang situ mungkin juga bakal ngerasain hal kayak gitu. Ya mungkin mungkin. nggak mau balik lagi kayak gitu ya. Iya, Atau mungkin dia ngelihatnya tutup bengkelnya. ya kan Bisa bisa jadi aja kayak gitu. bisa aja kayak wah ini bengkelnya nggak enak ya kan dari auranya kayak Ya, gitu. dari awal di bengkel kok begini banget gitu. Bengkel masakannya nggak enak. Waduh. Lu mau dimasukin baut tuh.
Lu masak rantai lu, masak rantai lu. Tapi kalau emang hal-hal gaib gitu emang bener nyata. Iya memang. Iya. Tapi emang cirinya apa namanya kayak gitu. Misalkan dikirimin ya emang awalnya pasti nemuin benda-benda kayak gitu ya. Atau ya kadang kita bisa ngeliat fisiknya juga, kadang mesti manggil orang juga sampai nanti dia nunjukin nih, wah ini ada bendanya di sini nih. Ditanam lah. Iya. Ditanam. Betin ya. Iya, biasanya itu di halaman depan di mana gitu. Tapi emang nggak jauh sih dari benda-bendanya kayaknya. Kalau nggak kapan tanah kayak gitu. Pesugihan yang makanan juga biasanya kan yang dikasih iler. Nah iya tuh. Iler setan. Oh mungkin kalau yang Orang jual. Lagi lah. yang versinya Joko kayak nyingkirin saingan lah. Iya. Salah satu. Itu persaingan. Itu salah satu pesugihan juga tadi juga apa kayak gimana deh pesugihan penglaris kayak gitu ya? Penglaris kan banyak banget tuh. Dari banyak artikel juga banyak, maksudnya banyak yang cerita juga kan kayak apa? Pas lagi pesugihan itu, Jadi misalkan dia jualan apa ya? pokoknya jualan makanan lah. Makanan lah gitu. Nanti misalkan di endingnya dia mau ngasih bawang nih, bawang goreng misalnya, tapi kan dia kan pilih pegang nih. Pas yang beli bawang goreng yang ini tuh setan udah mau diliatin. Iya. Lalu tak beli bawang goreng baru kasih ke yang Oh, iya. beli. Atau enggak masukin sesuatu ke dandangnya. Iya, kalau mau jualan yang berkuah-kuah bisa Ada sesuatu didandangin yang sesuatunya gitu. Ngeri juga sih. Lo kalau ngomong yang gue baca di webtoon, Webtoon. nggak serius tapi itu webtoon ini menceritakan kisah-kisah nyata. Sorry. Konversi. Terus Indonesia kan kalau webtoon kan semuanya kan ada yang dari Korea, dari Indo, komik-komiknya. Dia kan bahasa kata pesugihan itu, jadi dia kayak tukang makanan lah yang berkuah gitu. Jadi pegawainya niatnya mau nyuci dandang, Ya. niatnya Pegawainya. kan udah closing tuh. Coba pas tadi mau dibersihin, diambil kuahnya ada secara dalam. Terus yang punya yang lihat dibunuh Aduh. pegawainya, dia ditumbal. Itu udah karena dia ngeliat itu, ya aneh lah. Nutupin jejak. Iya, di dandang tuh di bawahnya secara dalam tuh udah ngapain bekas lagi. Dia nggak tahu dah. Ya membekas mau baru ya. Bekas siapa juga gitu ya. Bekas ngompol. Bekas cepirit. Bekas Beckham dulu juga ogah. Tapi emang gitu sih. Kalau yang gue baca-baca di webtoon banyak salah di komik-komik itu yang mengangkat true story banyak. Dulu om gue pernah cerita juga kan. Jadi ada salah satu ya penjual makanan lah gitu kan. Udah gitu nih tempat ramai banget. Udah gitu ya om gue lumayan peka lah gitu dia ngeliat juga kan, wah ini ada yang nggak bener nih kata gitu. Kok bisa apa namanya nih usaha masih baru cuma Langsung kok bisa meledak. iya sampai antri banget kan gitu. Banyak dong sekarang tuh gitu. Itu kan dibantu tiktokers biasanya kalau sekarang. Sekarang kan emang apa Iya. cara masarinnya sekarang mah Iya, emang beda. lewat sosial media. Positif. Itu kan kalau ada tuh youtuber yang namanya apa Next Carlos itu Carlos, pesugihan online. Itu kan dia kan. Pesugihan online. Jadi kalau pas dia datengin Rame. posting apalagi dibilang enak udah auto rame. Rame. Makan cuy. Jadi sebenarnya harusnya nggak usah pesugihan ya didatengin aja sama Ya, konten tapi kan memang harus enak dulu biar dia datang. Iya, Kalau enggak lu biar- makanan biasa aja ya biasa aja Iya, gitu, biasa maksudnya aja. dia dapat apa komentar Iya. positif ya kan kalau Tetap emang. usaha keras guys, kalau usaha kuliner tuh memang harus usaha keras. Iya jadi om gua tuh datang dilihat wah nih ada yang nggak bener nih katanya gitu. Nah dia sama istrinya bilang ayolah nyobain ke situ katanya. Ini ramai banget. Gua penasaran lah gitu. Nah, Traktir gua ke situ ya udah. Ada datang situ betulnya makanannya apaan nih? ya pokoknya makanan lah. Jenisnya Ini kayak yang berkuah lah. berkuah Iya, ya. jenisnya berkuah. Berarti toprak. Iya bisa jadi. Toprak kuah kuning. Apa ya rasanya? Terus akhirnya datanglah. Nah ini istrinya ya sama dia. Pokoknya gini kalau misalkan yang syaratnya sebelum makan ya kita biasain doa dulu kan, doa. Baca doa dulu. Betul makan di tempat. Makan di tempat. Doa dulu. Nanti setelah itu baru makan lah. Ya udah akhirnya dia makan tuh doi sama istrinya. Om lu. Om lu
Gua enggak, om gua cerita. Oh, lu cerita. Oh iya. Jadi mereka makan di sana, habis itu mereka berdoa, pas dimakan, istrinya bingung, hambar bener-bener nggak ada rasanya, sampai dia agak teriak-teriak juga kan, apaan nih kok rasanya hambar banget, kok bisa serame ini? Om gue diem doang, Ya maksudnya biar tahu gitu, nih kalau bisa rame kayak gitu ya kan, dalam tanda kutip dia gunain cara yang salah kan kayak gitu. Akhirnya dicobain tuh, rasanya hambar banget sampai si pelayannya nyamperin, dicobain dia. Dia bilang kan ada apa gitu. Ini rasa kurang bumbu apa gitu. Ya udah akhirnya Cobain. iya sama si pelayan cobain. Enak kok kata gitu. Sampai akhirnya tuh karena emang udah Ada masih berdebat kan. Iya udah terlalu banyak perhatian juga kan. Ya udah saya gantilah kata gitu sama masakan baru lah dibuatin ulang. Masih cobain masih sama hambar juga. Sampai akhirnya dia pulang. Saya tuh kayak gitu. Jadi kadang kalau makan berdoa dulu itu perlu banget ya mungkin Ya buat nyingkirin hal-hal kayak gitu ya kan kita kan juga nggak tahu kan misalkan makanannya gunain halal kayak gitu atau enggak ya kan ya udahlah akhirnya mereka pulang ya mungkin salah satu cirinya gue nggak tahu juga ya mungkin banyak yang udah bahas juga di browser gitu di website jadi kalau misalkan kalian makan ya mungkin salah satu apa tuh? cirinya atau gimana gitu misalkan gini lu kalau makan di tempat rasanya enak gitu Oh iya. nah itu sering dengar kan sering dengar kan dulu tukang bakso di dekat SD gua tuh kayak gitu. Oke, jadi pas kalian makannya di Tapi restoran kalau rumahnya di ujung Berung jualan di mana udah pasti gak enak lah udah bahas. Dingin ya, itu. Udah adem. Ya, Bodoh. itu apa namanya yang banyak dibahas kan banyak kan kayak gitu Iya benar. mereka tuh kayak gitu ya kayak tadi kayak dandangnya tuh ada apanya lah gitu kayak tadi ada kolornya deh Ada kalau yang gua baca di webtoon. Ya. yang di webtoon terus juga banyak juga kayak pembahasan mereka itu misalkan tadi kayak Kasih jadi juga. lu sambil makan gitu itu mereka kayak di samping lu gitu kayak netesin liur ke makanan lu tuh secara terus menerus gitu sampai ya rasanya jadi enak padahal ya Menurut kita ya seolah-olah menurut gitu. yang makan itu ya emang sebenarnya kalau misalnya emang kalian takut ya penangkalnya itu doang Doa aja. sebelum makan ya baca doa ya menurut agama kalian masing-masing ya kan gitu karena biar aman juga walaupun Ini bukan kita menyudutkan para pedagang ya enggak. Kan emang adanya begitu itu emang udah banyak yang cerita juga maksudnya pengalaman juga kayak gitu-gitu Kalau bisa mah jangan kayak gitu lah. kalau bener udah enak tuh pasti laku kok guys. iya Sabar aja. Rezeki tidak kemana. tapi kayaknya sih kalau pesugihan kayak gitu nggak berefek ke konsumennya sih ya cuman ngerasa Cuma enak iya, aja ngerasa enak aja. Jadi dagangannya jadi rame nggak maksudnya gue nggak tahu juga ya mungkin setelah makan ada yang sakit itu kayaknya enggak loh Enggak. cuman kayak bikin rasanya jadi Iya, jadi tapi enak aja. Yang enak ya itu yang jualan numbalnya apaan dulu kan? itu dia pasti Berat yang namanya banget pasti. balik lagi yang namanya perjanjian pasti harus ada ininya kan Itu harus dibayar guys. Timbal balik. Itu nggak bisa nggak dibayar itu. Harus dibayar. Tumbal itu harus dibayar pakai tumbal harus dicari. Kalau nggak ada Kalau tumbalnya nggak- jadi dia. kadang Iya, pernah Dia sendiri dari tumbalnya. Siksa bisa-bisan Iya, batin dan raga. setan itu penuh penuh dengan tipu muslihat Yoi. sih. Awalnya emang mereka ngomong manis ya. Tapi ya setelah itu ya udah kalian bakal ditagih terus-terusan ibaratnya lu udah tanda tangan kontrak. Iya pinjol. Iya, lu Terus polisi bilang, Karena teleponin terus dah. Iya lu udah tanda tangan kontrak, udah. tiba-tiba lu nggak bisa ngangsur, udah Ditarik. urusannya repot. Ini ngeri juga sih. Tarik leasing. Namanya tarik leasing. Apa enggak lu yang ditelepon misalnya ada temen lu tuh Tapi Jadi gue. maksudnya gue takut. diteror kenapa? Jadi gue cerita sama teman gue waktu itu. Masalah pesugihan juga. Lu in frame kan ya coba nih. Iya, udah bagus ya. Jadi apa namanya? Ini bukan temen yang melakukan ya, tapi salah satu keluarganya yang melakukan lah. Dia melakukan pesugihan di Pantai Selatan.
ini bukan betapa ya, meditasi kan, Meditasi. meditasi Iya. untuk mendapatkan kontak dengan Nyi Roro Kidul. Oh, dia mau nyari Nyi Roro Kidul. Kayak gitu. Dan tuh gue udah ada katanya tuh menurut apa yang diceritakan temen gua sesuai dengan apa yang apa yang dilakukan oleh saudaranya, itu memang berat banget di ujian-ujian Oh, pas pas meditasi. meditasi ya. Ada ular, ada apa segala macam. gangguan-gangguan. Jadi ada goa di gua nggak tahu tuh gua aja bentuknya goib atau enggak, apa ada Ada fisik ya. bener atau ada cara masuknya sendiri, gue nggak tahu. Pokoknya dia ke sana, dia minta pesugihan karena butuh uang berapa ratus juta kalau nggak salah, gue lupa. Ada tuh dia tanda tangan kontrak tuh, Oh, pakai materai. tanda tangan. Pakai Nggak materai. tahu dapat dari negara gue. 3.000 dah. Gue nggak tahu tuh ya yang kayaknya bukan Nyi dulu yang nyamperin, kayaknya cuma ajudannya doang. Pesuruh-pesuruhnya. Dia ngasih itu, kasih kontrak. Itu ada tulisan tangannya. Oh gitu. Serius, kata teman gue tuh sampai sekarang masih ada di rumahnya, tapi dia nggak mungkin bawa ke gua karena tuh emang kita lagi nongkrong aja, nongkrong ngebahas itu. Oh, betul. Fisiknya itu ada. Ada tanda tangan, berapa bulan bisa balikin, kalau nggak dibalikin apa yang lu tumbalin, itu udah ada di situ semua kontraknya. Nah, lo ngebalikinnya dalam bentuk apa? Duit, lu minjem kan, dikasih sama dia. Ngebalikinnya duit lagi. Iya, Oh gitu. dikasih sama dia duit ya, ada duitnya. Dikasih, lu mesti berapa lama balikinnya, itu misalkan 3 bulan. Ada bunganya nggak? Enggak tuh, pinjol 3 bulan misalkan. Bunga 2%. Terus apa, tumbalnya apa gitu, dia tumbalin anak yang di kandungan tuh itu. Aduh, ngeri banget sih. Jadi emang nggak dibalikin ke kuburan anaknya, kontraknya berakhir udah. Karena sesuai, Karena dia nggak bisa bayar, jadi anak mereka diambil, selesai kontraknya sama sekarang udah gak berlaku lagi. Dan bininya tahu. Nggak tahu, kalau tahu Ada. Juga. gimana. ngeri juga sih itu. Ada itu gue tuh, temen gue yang cerita gitu, cuma gue nggak usah jemput siapa namanya lah. Kalau emang nonton, jadi gue denger ini gue sampai bener-bener kayak anjing, epic banget cerita ini, sumpah gue kayak ada ya gitu maksud gue. Maksudnya beneran ada Beneran gitu, ada ya. gitu, kontrak itu ada gitu bentuk kertasnya. Gue nggak tahu itu bener sih Nyi Roro Kidul atau bukan, ya gue nggak tahu. Ya, Kayak pokoknya kita nggak tahu lah itu bangsa siapa mereka yang lah, pokoknya. pokoknya itu bangsa mereka lah. Kayak gitu, ini cerita dia ada lama lah cerita, gue masih inget banget ceritanya karena gue pas dulu kayak gue apa ya, serem banget sih ya, Iya. serem banget nih, gue pusing-pusingnya kayak udah Maksudnya buat lu gitu yang ngedenger, kalau emang ada bentuk fisiknya, ada tapi dia nggak bawa. Iya, iya, maksudnya ada. Gue tanya, emang ada bentuknya? Ada, kata dia. Cuma nggak mungkin gue bawa ke sini juga gitu. Ada. Anjir, gue bilang serem banget coy. itu dia, apalagi numbalinnya anak kandung gitu. Iya, ya mau nggak mau. Ya, jadi ibaratnya Kan jadi yang pantas biasanya kan. anak lu dihargain segitu. Iya. Iya. Gimana? Tapi hitungannya lu sampai mati ya lu bakal Loh, Dihantuin sama- dihantuin pasti. anak lu itu. Karena biasanya kalau misalnya emang tumbal gitu, yang gue baca ya, maksudnya yang gue baca ya, setelah mereka mati gitu, mereka jadi petugasnya jadi apa sih namanya? Ajudan. Ya pokoknya yang Pesuruh. iya, Pesuruhnya gitu. pesuruhnya Iya. ya, jadi pekerja di pesuruh dunia. si Ya, kalau saya iya, yang kita perjanjian. Ibaratnya lu udah keikat di situ. Iya. Iya, kurang lebih gitu ya. Sama kalau misalnya emang misalkan lu nggak bisa ngasih tumbal apa-apa, lu soalnya gini loh, kalau misalkan kalian sudah ngelakuin perjanjian, kalian nggak bisa nggak bisa ngelunasin ya kan gitu, ya lu bakal dicecer terus-terusan sampai Iya. lu bener-bener meninggal ya kan, sampai lu dia sendiri yang akhirnya jadi sampai budak. akhirnya sampai lu nya yang jadi budak itu, sampai perjanjian sama mereka tuh seperti itu Iya, yang gue baca. Berarti itu ibaratnya perjanjian Iya, yang makanya nggak ada akhir ya. Iya, pesugihan nggak ada akhir, ya. OJK. OJK. Masuk kalau pesugihan. OJK memang ngurusin begitu. Ya lu sesama pesugihan nanti tanyain gede-gedean limit ya kan. Wow, aku mendapatkan 80 juta. Iya, utang lu 80 juta, seneng. Tumbalmu apa? Jadi tadi yang gue ceritakan tuh memang itu teman gue cerita sendiri. Jadi ya gue nggak tahu itu fakta atau tidak, tapi memang itu apa yang gue dapat dari teman gue cerita aja gitu. Gue pengen berbagi dengan kalian aja gitu, karena kayaknya pesugihan ini
Karena ingat apa bahasan ini itu gue ingat cerita temen gue itu. Terlepas fakta atau enggaknya gue nggak tahu gitu. Iya. Karena main cerita. Ya, Tapi jadi gitu aja. iya, iya, masalah pesugihan itu bukan hal tabu lagi kan. Iya, Itu udah. Banyak Tapi ya ngelakuin. mungkin kalau misalkan cara yang bener ya kayak tadi promosi ya kan. Iya, Promosi kalau dia. mau apa namanya Mau rame. usaha makanan, Cara yang betul. cari resep yang paling baik dari yang paling baik, cobain dulu, tester dulu ke tetangga kalian bagi secara gratis, minta reviewnya apa yang kurang segala macam, tampung reviewnya, rombak resepnya lagi, review lagi sekali lagi, udah sempurna jual. Nggak laku promosi tingkatin promosinya dari Instagram, TikTok segala macam lah guys. Giliran udah dipromosiin, ntar kasusnya kayak Joko, gak ada yang ngerjain. Gagal gitu. Ya, itu ibadah dikuatkan. Semua kan kita bersandar kepada Tuhan lah. Sama tadi ya, maksudnya tips kalau misalkan kalian Mau makan, rame banget nih, tiba-tiba rame. ya Baca doa dulu lah. baca doa ya sebenarnya bukan ke arah situ juga Bukan kan. ke sana, bukan ke sana. Ya Kak, baca doa sih emang Ya, udah, emang harus ya. Iya, namanya baca doa ya kan. Nggak sebelum mesti makan. karena nakut Ya, nggak itu. cuma makan doang kan, maksudnya lu mau ngapain pun Apapun. Baca doa, sertakan Tuhan kalian gitu loh, kalau bisa. biar dijaga. Ya guys, jadi gitu aja guys untuk episode kali ini. Seru lah Lumayan ceritanya. panjang Seru nih. banget, panjang tapi juga gua jadi apa ya? Ya Lebih- mawas diri aja iya, lah. lebih hati-hati aja Lebih sih hati-hati aja. Karena ini bisa berlaku di mana aja kalian berada kan. Ya, semoga kalian tetap terlindungi dari semua godaan makhluk-makhluk itulah. Tetap berdoa di mana pun. Jadi Jangan sampai tergiur lah intinya, jangan iya. sampai kalian tuh melakukan perjanjian itu ya, godaannya bahaya banget. lebih banyak ruginya sih. Iya, iya. Mungkin nikmatnya cuma di dunia. Uang tuh duniawi guys, gak dibawa mati guys. Ketika kalian mati, uang udah gak berlaku lagi untuk kalian dalam kubur udah Selesai. selesai. Saya Uang gitu. udah dibawa mati, utang dibawa mati. Jadi guys, hindari berhutang memang kalau kalian nggak bisa bayar, udah. Itu aja. Hutang itu boleh kalau kalian sanggup membayarnya gitu. Kalau nggak sanggup, Masalah nggak usah. gengsi sih. Kalau usah gengsi, gengsi udah. Temen kalian punya apa ya udahlah gitu. Ya. Kalau buat teman-teman kalian lagi buka usaha makanan semoga lancar, semoga makanan manis-manis. Untuk kalian yang suka makan food blogger segala macam, semoga kalian selalu terlindungi oleh Hal-hal yang hal-hal seperti ini. yang negatif. Jadi semoga kalian semua terhibur dengan konten kali ini guys. Pelajarannya banyak banget bisa kita ambil di konten kali ini. Kita tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Kita tidak menuduh siapapun. Kita hanya berbagi cerita yang pernah kita alami atau kita punya guys ya. Oke, terima kasih Lim. Yaudah guys, kita sudahi video ini. Dan seperti biasa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like kalau misalkan kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, dan jangan lupa komen. Kalian bisa berbagi cerita, nanti kita bahas di segmen PNS, dan juga kalian bisa sampaikan masukan-masukan agar konten kita tuh bisa lebih baik lah ya. Kedepannya. Oke, ya udahlah videonya kita cukupi sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Дири-дири-бом, кричит ночная птица.